Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Maskana dari Prodi Manajemen. Saya kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang PT Only Limited. Langsung saja ke visi dan misi. Visi, menjadikan perusahaan menjadi terbaik yang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan karyawan. 2. Menjadi perusahaan yang turut membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 3. Menjadikan produsen makanan yang menggunakan bahan dasar alkanes bisa dikenal se-Nusantara. Misinya yaitu menyediakan kualitas produk yang baik dan meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan kepada SDM potensial, melakukan inovasi dalam proses produksi dan bisnis. Aspek pemasaran, tampilan gambaran umum pasar, yaitu segmen pasar, target pasar, positioning, tampilan permintaan terhadap produk Anda atau yang sejenisnya, yaitu di tahun 2022, 2023, dan 2024. Perkiraan permintaan dalam unit yaitu sebesar 219.000 unit, 438.000 unit, 1.314.000 unit. Presentasi kenaikan yaitu di tahun 2022 kosong, dan 2023 dan 2024 20% dan 30%, yaitu tampilan penawaran dari produk sejenisnya, penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar, yaitu nama kompetitor, dan PT Maju Bangsa, PT Abadi, kapasitas produksi atau tahun dalam unit. PT Maju Bersama yaitu sebesar 175.000 unit, dan PT Abadi yaitu sebesar 225.000 unit. Proyek penawaran dalam beberapa periode tahun mendatang, yaitu di tahun 2022 dan 2023. Perkiraan penawaran dalam unit sebesar 1.500 unit dan 2.000 unit. Presentasi kenaikan di tahun 2022 yaitu kosong, dan 2023 20%. Tampilan rencana penjual dan pangsa pasar, yaitu tahun 2022, 23, dan 24, yaitu permintaan, penawaran, peluang, rencana penjual, pangsa pasar, yaitu di 2022 219.000 unit, dan 2024 438 unit dan 500.000. Penawaran B 1.500 unit, 2.000 unit, dan 2.755 unit. Peluang C 217.500 unit dan 436.000 unit, dan 497.245 unit. Rencana penjual yaitu sebesar 217.500 unit dan 450.000 unit dan 500.000. Pangsa pasar E yaitu sebesar 217.500 unit dan 456.500 unit dan 515.524 unit. Tampilan strategi pemasaran perusahaan dan pesaing produk, yaitu produk yang dijelaskan di sini adalah produk yang menjadi serbuk yang kemudian akan melahirkan olahan yang simpel di pasaran dengan mutu berkualitas, dan produk terdiri dari yaitu brownies, dodol,
campolek, selai, campolek, dan puding instan yang dibuat dengan teknologi canggih sehingga dapat memperkuat kualitas alami dalam bahan baku utama, bisa dengan mudah dikonsumsi dan produk instan yang kami sajikan. Price di sini yaitu harga serendah mungkin untuk menjangkau sebanyak mungkin konsumen dari segala kalangan. Strategi ini untuk membangun image dari perusahaan Culinary Limited. Culinary Limited itu akan meluncurkan sebuah produk dengan harga terjangkau namun memiliki kualitas yang tinggi. Saat perusahaan berhasil membangun citra perusahaan dalam meluncurkan produk, membangun citra produk perusahaan dapat meluncurkan produk lain dengan harga yang lebih tinggi dan dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian penerapan diskon jumlah quality diskon. Penerapan harga ini ditetapkan kepada konsumen melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar. Promotion. Promotion di sini adalah yaitu advertising atau iklan. Beriklan dapat melakukan melalui media sosial atau media cetak, yaitu brosur, kalau enggak poster, spanduk, kalau enggak di TV, sosmed, kayak gitu. Sales promotion. Promotion di sini kayak promosi ke teman. Di sini itu saya akan mengadakan pembikinan kue, contohnya seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan personal selling. Promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dengan menawarkan produk yang kita jual dan dapat mencoba produk itu langsung. People, karyawan di PT Culinary Limited ditentukan untuk selalu ramah, sopan, rapi, dan mampu bekerja sesuai dengan tugas yang telah dibagi sehingga konsumen untuk kembali. Hal ini dilakukan karyawan PT adalah harus mengetahui tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan produk. Selain itu, ketelitian dalam melayani konsumen juga sangat dituntut kepada karyawan PT Culinary. Yaitu yang selanjutnya, proses. Dilanjut dengan physical edifice. Dari PT Culinary Limited merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdiri atas bagian dapur produksi sebagai dapur produksi, bagian penyajian dan packing produk, tempat makan karyawan, toilet kecil, dan ruang-ruangan lainnya. Dalam kegiatan pemasaran, PT Culinary Limited menggunakan simbol atau isyarat yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai usaha, di mana ada tanda-tanda yang bisa ditampilkan pada eksterior bangunan guna sebagai petunjuk tempat usaha. Yang selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen, yaitu 1. Tampilan informasi perusahaan. PT Culinary Limited, nama pemilik Dapa Mujhafarde, alamat Jalan Terusan Buah Batu nomor 55, Batu Tunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 400-4266. Nomor telepon 026 bla 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 sekian.
Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Pemimpin Dafa Muzharbe, administrasi Nabila Putri, teknisi Intan Nabila, karyawan Raisa Salsabila, Natasha Dewanti Dewi, dan Muhammad Maulana, Silvi Putri, Nurul Aulia, M. Ibda Al-Faiza, Kisti Rosmiati, Riza Gusti, Siti Nengmasana, dan selanjutnya Renda Muhammad. Jabatan, jumlah staf, perayan, tugas, dan pengajian. Jabatan, top management team. Top management team, tim produksi, tim pemasaran. Uraian tugas mengatur laju organisasi berkaitan dengan segala bentuk proses produksi, berkaitan dengan segala bentuk pendistribusian. Jumlah top management team yaitu sejumlah 2 orang. Tim produksi sejumlah 5 orang. Tim pemasaran sejumlah 7 orang. Gaji bulanan. Top management team 7 juta, tim produksi 3 juta, tim pemasaran 3.200.000. Total top management team 14 juta, tim produksi 15 juta, tim pemasaran 22.400.000. Total gaji staf yaitu sebesar Rp51.400.000. Tampilan kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu survei pasar, menyusun rencana usaha, 3 survei tempat usaha, 4 survei. Jadwal pelaksanaannya, survei pasar, penyusunan pasar 111, langsung aspek produksi, detail produk, dimensi produk, sifat produk, bentuk produk yang terbilang sedang menjadi daya tarik karena tidak memakai space yang besar dan mudah dibawa kemanapun sehingga simpel dan pastinya aman. Untuk produk instan yaitu bolu dan puding dikenakan dengan pack plastik Ziplock dengan dilapisi kardus sesuai ukuran produk. Ciri produk. Produk yang diproduksi PT Kondo Limited awet dan tahan lama karena menggunakan produk tingkat tinggi yang mengedepankan kesterilan produk. Selain itu, packaging selai yang dapat didaur ulang untuk tepat yang berguna untuk yang lainnya. Harga yang relatif murah dan terjangkau dengan kualitas premium. Bentuk produk instan bolu, puding siap pakai, konsumen tidak perlu menambahkan bahan lain yang lebih rumit. Tidak perlu mengatur jumlah takaran bahan selain selai dan dodol dikemas dalam pack yang siap santap tanpa diolah lagi. Selai yang sudah dilengkapi dengan sendok selai sehingga memudahkan dalam proses penggunaannya. Nilai atau manfaat produk, manfaat inti, core benefit, kebutuhan produk pelengkap seperti dessert manis yang bisa dibuat sendiri, ekonomi praktis dan berjumlah banyak. Manfaat dasar, basic benefit, memecahkan kemalasan dan proses produksi yang ribet sehingga terciptanya produk yang instan. Manfaat yang diharapkan, expected benefit menjadi benefit, manfaat di atas harapan, augmented, manfaat potensial benefit. 2. Proses produksi dodol, rebus santan, gula merah, gula putih, garam, dan pandan.
Campurkan tepung, agar-agar vanili, lalu tuangkan santai atau masukkan perasa campoleh. Yang selanjutnya, masukkan air rebusan, gula, dan minyak zaitun. Masak dengan api kecil selama 1 jam. Taruh di atas loyang, potong, dan bungkus. Proses produksi selai. Panaskan air dalam panik di tempat terpisah. Siapkan saus pan, campurkan telur dan gula, lalu aduk setelah rata. Masukkan buah campoleh dan aduk kembali. Taruh adonan tadi di atas panik mendidih. Aduk terus agar tidak ada bagian yang menggumpal. Setelah mengental, angkat panik lalu masukkan butter. Lalu aduk hingga butter meleleh dan rata. Pembuatan tepung terigu. Rumput laut kering 400 gram, peredaan 24 jam, dan peredaan dalam lautan KHA 1% 3 jam. Pencucian dengan air cucian beras, ekstraksi dengan KCl 0,5%, air rumput laut kering, filtrasi pengering tepung. Pembuatan puding instan. Tepung keraginan, penambahan susu cair 100 gram, es jeruk 15 ml, telur utuh 15 gram, putih telur 15 gram, kuning telur 15 gram, pengadukan manual, pengering drum dryer 1 jam, penambahan gula tepung puding instan 1-8, tepung puding instan wajib, dan penambahan air tepung puding air adalah 1-4, 1-5, 1-6, dan 1-7. Perlakuan terpilih terbaik adalah berdasarkan rendaman terbesar. Kapasitas produksi di tahun 2022 dan 2025 dan 2024, rencana produksi dalam unit 547.500 dan 1.642.500 dan 4.927.500. Tanah dan bangunan yang mencakup kantor, tempat usaha, pabrik, gudang, dan tempat parkir adalah milik pribadi pimpinan PT Kumlanda Limited. Pemasangan saran panjang. Pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi air pump, pemasangan instalasi internet dan AC. Sejumlah 3.411.500 dan 1.683.500 dan 615.000 dan 1.600. Mesin dan peralatan. Nama mesin dan peralatan: 1 mesin penggiling merek Gelgo, jumlah unit 2, harga 2.500.000 dan jumlah harga 5 juta. Tepung 2 mesin pres S3T dan 3 dan sejumlah 1 juta dan 3 juta. Total pembelian mesin peralatan yaitu sebesar 8 juta. Bahan baku dan bahan pembantu. Nama bahan baku: dodol, gula aren, gula putih, santan. Merek Arenku, gulaku, kara, jumlah unit 10 gram, 10 gram 5 liter. Harga 25.000, 10.000, 15.000. Jumlah harga sebesar 250.000, 100.000 dan 79.000. Nama bahan baku: selai, buah campoleh, butter buah butter merek kosong dan merek butter palmia.
Jumlah unit 10 gram 5 gram. Harga 10.000, 7.000. Jumlah harga 10.000 dan 45.000. Nama bahan baku puding: rumput laut, susu cair, telur ayam, gula, tepung, buah campoleh. Merek: kosong. Present flake, kosong. Gulaku, Parnipan, kosong. Jumlah unit 10 kg 10 piece, 5 kg 10 kg 8 kg dan 10 kg. Harga 50.000, 11.500, 30.000, 10.000, 7.000, 10.000. Jumlah harga 500.000, 115.000, 150.000, 100.000, 56.000 dan 100.000. Biaya umum usaha atau pabrik: jenis biaya umum usaha atau pabrik: pemeliharaan mesin dan peralatan, suku cabang, bahan bakar oli dan lain-lain, rekening listrik, air dan telepon, pemeliharaan bahan baku. Total sebesar 27 juta. Aspek keuangan: sumber pendanaan usaha Anda. Sumber pendanaan usaha berasal dari pribadi dan investor yang bekerja sama dengan perusahaan Kuning Limited. Proyek keuangan: sumber pendanaan. Uraian presentasi: presentasi persen A dan B, jumlah C sama dengan A plus B. Moderator pribadi: investor 35%, 15%, jumlah 1 ditambah 2 yaitu 50%. 35%, 15% yaitu total jumlah 1 dan 2 yaitu 50%. 70%, 30% jumlah 1 dan 2 ditambah 2 yaitu sebesar 100% kebutuhan pembiayaan modal investasi. Uraian: tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, alat angkut, yaitu jumlah sebesar 220 hektar. Harga per unit: jumlah sebesar 79 juta. Jumlah 3 sama dengan 1 kali 2, totalnya sebesar 1.366.080 rupiah, 80.000. Kebutuhan pembiayaan modal kerja. Uraian: bahan baku, persediaan bahan produk dalam proses uang kas. Banyaknya 10 kg, 17 kg, 100. Harga per unitnya 10.000, 17.000, 100.000, 300.000. Total 427.000. Jumlah 3 sama dengan 1 dikali 2 yaitu totalnya sebesar 1.689.000. Analisis biaya tetap. Uraian gaji, penyusut, bunga pinjaman, biaya pemasaran, biaya lain. Harga per unitnya total 10 juta 14.000. Jumlah 3, 1 dikali 2 yaitu total sebesar 36.639.000. Analisis biaya tidak tetap. Uraian: upah, biaya bahan, banyaknya upah yaitu sebesar 12 dan banyaknya biaya bahan yaitu sebesar 10 kg. Harga unit 3 juta dan harga upah sebesar 3 juta. Harga biaya bahan sebesar 10.000. Jumlahnya total 3 juta 10.000. Total dari 3 sama dengan 1 dikali 2 yaitu sebesar 36.100.000. Proyek aliran kas air. Uraian: sumber dana inflow, penggunaan dana, arus kas bersih, keadaan kas awal, keadaan kas akhir.
Analisis keuntungan BEP. 1 juta 1 juta per 50 juta dikurangi 20 juta dikali 10% yaitu sama dengan sebesar 33%. 4. Resiko usaha. Kekurangan kualitas SDM dan persaingan teknologi industri yang kiat melesat, kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi harga bahan baku, serta menghadapi resesi ekonomi. Baik, cukup sekian. Business plan saya. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.